Tuh sahabat, saudara-saudaranya langsung pergi. Jadi gitu, makan basahnya cuma sebentar doang, cuma dicobain doang. Sebentar pada pergi, udah jadi nggak lahap. Tuh, alhamdulillah sahabat, yang lain pada ikut mau. Kemarin itu nggak mau sampai sampai basi makanan basahnya nggak mau pada makan. Alhamdulillah nih, kalau doyan kalian mandiri mandiri, mamamu biar di steril udah birahi aja mamamu tuh. Kamu lagi nih. Teman, pelan terus gitu. Cipa sehat Cipa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pus, kamu udah gak sakit lagi ya. Sama kayak kemarin waktu si Oning, ya Allah, sakit sahabat, ketika kucing harus saya rawat di rumah dengan peralatan seadanya, harus diinfus. 1 bulan kami berjuang merawat si Oning. Pengen sekali kita rawat inap. Ini si kucing-kucing lagi pada tidur. Tuh, si Heru tidur sampai kayak gitu. Di sini ada Ciro sama si Cemong. Di belakang saya ada si Ciki tuh tidur. Ini ya. Si Oreo di atas itu dia masuk ke kandang. Si Bogel di kolong tuh. Bogel, mau bikin video nggak? Ayo, Bogel. Tidur ya, biarin lah. Biasanya si Bogel kalau saya bikin video ngerecokin pasti di pangkuan. Tuh di kolong situ ada si Cini tidur tuh, telentang dia. Ini namanya si Mochi ada yang di sini. Pada kurus-kurus nih anak si Mochi nih. Tuh, Mocha juga tiduran nih. Siang-siang nih sahabat, tidur siang. Si Kenzo depan pintunya saya tutup, pintu kamar mandi. Mohon maaf kalau tempatnya berantakan. Pada nasi Mochi nih, tuh, tidur kurus banget. Yang lainnya pada di belakang, kayaknya di bawah kompor meja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, cat lovers dimanapun berada? Kami doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat yang selalu hadir. Dukungan sahabat merupakan sebuah semangat bagi kami. Untuk sahabat yang baru mampir, selamat datang di channel kami, channel yang meliput keseharian kucing-kucing rescue. Kita juga di sini ada tutorial-tutorial yang tentunya berhubungan dengan kucing, ada street feeding. Semoga semua hal yang kita sampaikan selain bisa memberikan hiburan, memberikan edukasi, harapan besarnya semoga channel-channel seperti kami akan menjadi inspirasi untuk banyak masyarakat untuk bisa lebih peduli lagi terhadap kucing-kucing jalanan. Untuk sahabat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe, nyalakan pula loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita tolong. Kucing-kucing sedang pada tidur. Biasanya ini yang ada di pangkuan saya ini adalah si Bogel lagi tidur. Ini ada Mocha nih, tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung naik ke pangkuan. Ini yang tahu kisahnya Mocha pasti hafal banget ini. Mocha dulu dari jalanan sekarat. Sekarang alhamdulillah sudah menginjak dewasa nih kucing ini. Santuy banget tidurnya Pak.
tadi pangkuan saya tuh. Sahabat, kita kehilangan satu kucing Cipa. Kucing itu sakit memang, paling parah dari awal itu udah paling parah. Kita sudah kasih perawatan semampu kita, sahabat. Ya, sebetulnya kita nggak maksimal karena kita nggak 24 jam untuk merawat mereka, karena ada sesi-sesi kita keluar gitu. Mungkin banyak orang yang bertanya, "Bang, kucingnya ditinggal-tinggal," atau "Bang, kok nggak dibawa ke dokter?" gitu. Banyak pertanyaan atau banyak saran-saran yang masuk ke kolom komentar. Itu sebetulnya pertanyaan yang maksudnya wajar. Saran-saran tersebut ketika tidak tahu situasi dan kondisinya. Mungkin di kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita. Mudah-mudahan bisa ikut merasakan yang kami rasakan. Kenapa saya tidak bisa 24 jam merawat mereka? Ada momen-momen nanti misalkan dari pagi kami pergi, pulang sore terus nanti pergi lagi gitu. Jadi kami ini terapis, mungkin untuk sahabat yang sudah lama jadi subscriber kami mungkin pada tahu aktivitas kami. Nah, kenapa nggak fokus saja gitu ngurusin kucing? Pasti ada pertanyaan seperti itu, kenapa harus keluar-keluar gitu. Jadi gini sahabat, kalau kami nggak keluar, kalau kami nggak mijit dan fokus mengurus kucing, kita akan makan apa? Itu pertanyaannya. Nah, kemudian akan ada pertanyaan, loh, bukannya di YouTube sudah dapat penghasilan gitu. YouTube-nya sudah ada iklannya gitu. Jadi gini sahabat, mungkin untuk orang-orang yang tidak berkecimpung di per-YouTuban itu akan menganggap bahwa penghasilan di YouTube itu untuk channel pemula itu gede. Pasti itu sangat wajar karena awam tidak tahu kondisinya. Untuk channel-channel seperti kami, ada channel-channel pemula, itu banyak juga yang channel-channel kucing yang pemula. Banyak yang bingung gitu, nggak ada pakan, bingung, terusir dari kontrakan harus kemana gitu. Mungkin sahabat-sahabat pasti tahu gitu, channel-channel yang pada kebingungan nggak ada pakan, channel yang bingung nggak ada tempat tinggal gitu, terusir gitu. Pasti sahabat pernah lihat gitu channel-channel pemula itu. Nah, untuk bisa gajian itu kita harus ada namanya saldo minimal di akun Google AdSense nih. Minimal itu 1.300.000 baru bisa kita tarik. Nah, kalau misalkan sebulannya itu kita misalkan cuma dapat 200, cuma dapat 300, kita nggak gajian sahabat. Jadi kita nunggu dulu terpenuhi yang tadi nilai minimal itu baru bisa masuk ke rekening kita. Nah, sementara kalau misalkan channelnya sepi penonton, kita akan nunggu bahkan 2 bulan, bahkan kita bisa gajian itu 3 bulan sekali, itu belum tentu sahabat, karena harus tercapai dulu 1.300.000 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada pasukan yang no skip iklan gitu. Saya ucapkan terima kasih sekali. Ini saya jelaskan. Jadi dari satu iklan itu yang nongol, ini di channel saya ya, ketika saya berkecimpung di bidang YouTube, satu iklan itu dibayar itu cuma 8 perak atau 8 rupiah sahabat. Jadi untuk menghasilkan 8.000 itu kita harus dapat iklan 1.000 iklan, 8.000 rupiah. Jadi satu iklannya itu cuma 8 perak, nggak sampai 100 rupiah pun, cuma 8 perak sahabat. Mungkin ketika channel itu bagus, seperti halnya channel inspirasi kami, channel Mas Andi yang Cat Lovers TV, atau channel-channel yang lain yang sudah besar, ketika penontonnya ribuan, banyak, itu mungkin akan lumayan gitu Pak penghasilannya, mungkin bisa setiap bulan gajian. Tapi ketika channelnya seperti kami, mungkin sahabat bisa lihat, saya subscriber di channel utama, channel sahabat Miamos itu sudah 30.000, tapi penontonnya itu kadang ada di bawah 1.000. 10.000 rupiah itu per hari itu belum tentu sahabat, karena yang namanya penonton, misalkan saya upload hari ini itu misalkan malam nih,
penontonnya malam itu besoknya masih hidup, ke berikutnya itu udah mati, udah nggak jalan lagi, udah nggak ada penonton lagi, stuck gitu loh. 10.000 atau 20.000 itu belum tentu dapat kita sehari, sahabat. Kita harus nunggu berbulan-bulan sampai 3 bulan baru gajian gitu. Sementara misalkan untuk nutupin kucing, untuk kebutuhan kucing itu kurang, sahabat. Sangat-sangat kurang, karena kebutuhan kucing itu banyak, bukan hanya sekedar makanan keringnya, harus ada makanan basah, harus ada daging-dagingan biar kucingnya tetap sehat, harus ada vitamin, harus ada obat-obatan, harus ada pasir, kompleks. Nah, makanya kami banting tulang dengan jadi terapis pijat. Makanya nggak, kata si cantik Lara, kasihan ngelihat saya gitu, pulang malam harus ngurus kucing, juga harus ngedit, harus istilahnya ngurusin YouTube gitu, bahkan tidur sampai subuh. Itu si cantik Clara kadang kasihan ngelihat saya, tapi saya berjuang gitu. Karena kalau saya berhenti, si kucing ini gimana gitu loh. Nah, makanya ketika kami dapat penghasilan dari mijit gitu, ini pun sahabat, kami itu harus bagi dengan anak-anak kami di kampung. Jadi kami itu punya di sini anak kucing, di kampung juga ada anak manusia gitu. Mereka sekolah. Makanya kenapa kami masih ngontrak, nggak bisa punya rumah, ya karena ya istilahnya kita memprioritaskan pendidikan anak-anak. Nih, ini curhat, sahabat, jangan diketawain. Kami punya anak sekolah 3 di SMK, sahabat. Nah, ada si Afe, ada si Keila, ada si Zikra. Ini di SMK tuh 3. Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Ya kan? Nah, ada yang di SMP. Ada yang di SMP si Zikri. Ada yang di SD si Alif. Ada yang masih kecil TK. Nah, yang TK ini si April. 6. Yang 3 di SMK, yang 1 di SMP, terus di SD sama di TK. Bayangkan 6 nyawa ini. Makanya ketika sahabat bilang, bawa Pang ke dokter, ini momennya, momen ketika ya istilahnya udah di dompet itu udah tinggal, uang itu udah tinggal buat makan, sahabat. Gak bisa kita maksain untuk ke dokter. Sekarang kebetulan istilahnya keduluan dengan kita beli pakan, keduluan dengan kita bayar kontrakan. Mijit ini juga kita nggak tiap hari dapat, sahabat. Kadang ada, kadang kita di rumah gitu. Kepala saya sakit sekali, sahabat. Jadi ketika ada yang bilang, Bang, bawa ke dokter, saya pengen banget. Ketika kucing-kucing sakit gitu, bawa ke dokter, dirawat inap di dokter, udah masalah selesai, kasih uang gitu kan, kucingnya sembuh gitu. Itu pengen banget seperti itu. Kenapa saya harus repot-repot ngerawat di rumah gitu? Bahasa perumpamaannya gitu kan. Sama kayak kemarin waktu si Oneng, ya Allah, sakit, sahabat, ketika kucing harus saya rawat di rumah dengan peralatan seadanya, harus diinfus. 1 bulan kami berjuang merawat si Oneng. Pengen sekali kita rawat inap, tapi sahabat sendiri pasti tahu biaya ke dokter rawat inap itu pasti mahal. Dan di pikiran saya itu, saya kalau mampu, kalau sukses, saya pengen banget istilahnya buka pet shop, buka klinik itu untuk meringankan orang-orang yang nggak mampu, yang punya kucingnya sakit. Saya pengen banget itu, punya cita-cita seperti itu. Saking sakitnya mengalami punya kucing yang sakit, kita nggak berdaya, nggak bisa bawa ke dokter karena faktor biaya. Sakit banget, sahabat. Jadi waktu itu si Oneng memang sempat
kami bawa ke dokter 1 kali, dan itu membuat kami jantungan biayanya. Menurut kami ya, mungkin karena ya keuangan kami seperti itu, mungkin bagi yang keuangannya baik ya nggak masalah, tapi bagi kami yang keuangannya sudah saya ceritakan di awal tadi itu, terus kucing yang lain gimana gitu nanti makannya gitu, karena kami ini terapis. Nah, mijit ini juga nggak tiap hari sama kami, bukan istilah orang yang tiap bulan pasti dapat gitu, bukan pegawai tetap, istilahnya ya serabutan gitu loh, kadang ada kadang enggak gitu. Makanya ketika si Oneng waktu itu disarankan untuk rawat inap, yang kosong tinggal yang biayanya mahal, sehari bisa sampai 300.000, itu udah ya Allah, udahlah kita rawat aja di rumah 1 bulan si Oneng itu bertahan, kita rawat. Nah, kadang juga ada suka yang bilang, "Bang, ngapain sih repot-repot Pak pakai pasir kayak gitu, ribet," katanya, "harus dijemur, harus dicuci, pakai aja sih yang gumpal, yang wangi." Saya di satu sisi ingin apa ya, di satu sisi saya tersenyum lebar gitu, saya ngerasa kayak saya juga pengen gitu loh seperti itu, semua simpel, semua mudah gitu. Tapi yang mempunyai kita pastinya pasti cuci gitu loh. Sekarung bisa kita pakai berkali-kali, bisa kita daur ulang, walaupun harus beli ya waktunya lama gitu kan. Yang mampunya ya cuma segitu gitu loh. Nggak mampu dengan pasir gumpal, karena pasir gumpal itu mahal. Jadi daripada buat beli pasir, saya lebih baik bercapek-capek ria gitu loh. Budget yang lainnya itu bisa buat kucing gitu loh, buat makan, buat kebutuhan yang lain gitu loh sahabat. Nah, si pasir ini kan kalau didaur ulang itu kita buangnya itu ke got. Nah, sementara si gotnya ini dangkal, jadi kalau kita buang ke got itu si pup itu akan kelihatan mengambang, dan ini nggak ngalir, jadi gotnya got basah dan nggak ngalir ya, nggak jalan, jadi kelihatan. Jadi saya nyiasatinya itu kalau buang pup mereka itu harus saya uyur sahabat. Bayangkan berapa kilo pup itu, karena kucing itu makan itu hampir 3 kilo sehari. Kita uyur sahabat, kita uyur sampai halus, biar ketika kita siram itu si pupnya itu kebuang gitu, nggak berceceran di got, nggak kelihatan bentukannya gitu loh. Sudah kita haluskan, uyur itu baunya minta ampun. Dan saya bertahan dengan kondisi seperti itu karena apa? Perjuangan istilahnya saya untuk kucing itu ya disitulah perjuangannya gitu. Makanya mungkin dengan saya bercerita seperti ini, sahabat di sana akan paham dengan kondisi kita. Kita bukannya nggak mau bawa ke dokter, kita bukannya nggak mau pakai pasir yang istilahnya gumpal, kita bukannya nggak mau kasih makanan yang enak, yang mempunyai ya seperti itu. Kalau ada orang yang bilang, "Bang, terus ngapain sih maksain gitu loh kalau memang nggak mampu?" Lah, terus saya harus menutup mata ketika ada di depan saya ada kucing sekarat, ada kucing yang butuh pertolongan gitu. Saya nggak bisa gitu. Ya, perjuangan saya di sini. Ketika saya tidak mampu, saya harus menutupi ketidakmampuan itu dengan perjuangan saya merawat kucing dengan minim budget, minim tempat, minim tenaga. Saya juga harus ngonten ya kan, untuk bantu juga biar dapat penghasilan walaupun berbulan-bulan baru dapat gitu. Itulah perjuangan saya. Ini biar saya jadi curhat, mungkin selama ini saya tahan itu sahabat, biar plong, biar sahabat juga di sana tahu kondisinya. Jika sahabat ada yang nggak percaya, masa sih cuma segitu penghasilan dari YouTube, monggo cobain konten, sahabat dapat monetisasi aja udah hebat. Baik sahabat, itu curhatan saya
secara pribadi. Semoga sahabat yang nonton sampai akhir akan paham dengan kondisi kami. Kita berduka si Cipa sudah pergi, mudah-mudahan si Cipa tenang di sana. Ini juga saya sedang pusing, ya Allah. Si Oscar juga belum diketemukan. Berat sekali sahabat. Satu lagi sahabat, ini unek-unek perjuangan saya merawat mereka sampai saya belum bisa pulang. Udah setahun lebih saya nggak pulang, tidak ketemu anak-anak, jadi kita cuma bisa lewat video call. Karena apa? Karena kucing sekarang semakin banyak, tidak bisa istilahnya kita tinggalkan. Jadi ketika si cantik Clara bisa pulang, saya harus stay di sini merawat mereka. Terima kasih kepada sahabat yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita keluh kesah kami perawat kucing atau adopter kucing dengan kemampuan yang minim, tinggal di tempat kontrakan yang sempit. Ya, seperti inilah. Jangan lupa sahabat di like serta di komen. Untuk sahabat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe, dukung terus kami sahabat. Semoga channel ini semakin maju dan ke depan semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita tolong, kita raih, kita ringankan rasa haus dan laparnya. Bantu doa juga si Oscar, semoga bisa ketemu. Di akhir video kami selalu berpesan, mari sayangi anak seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ketika tidak bisa menyayangi, setidaknya jangan sakiti. Saya Kang Asep beserta si kucing-kucing dari cantik Clara undur diri. Salam untuk keluarga, salam untuk anak di rumah. Sayangi mereka, peluk mereka selagi ada kesempatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.